Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sudah menjawab salam lumayan berarti aktif ya. Berarti sinyal juga cukup bagus seperti yang jawab salam. Yang lain belum ketahuan. Ya, semoga walaupun nggak menjawab salam saya ya semoga sinyal tetap bagus sampai akhir kuliah nanti. Minta. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di perkuliahan hari ini. Nah, semoga kita dalam hari ini pun selalu dalam kondisi sehat walafiat dan dapat beraktivitas dengan baik. Amin. Nah, tidak lama saja, kita tidak berlama-lama saja, langsung ke materi hari ini. Jadi ini masih terkait pembahasan minggu lalu, di mana kita akan membahas medan magnet. Masih kaitannya sama medan magnet, cuma tidak terlalu berat. Di medan magnetnya kita akan membahas gaya magnet hari ini. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, untuk quizzes nanti setelah materi kita selesai. Oke. Kita akan bahas yang namanya gaya Lorentz atau gaya magnet. Dari nama gaya magnet, ataupun kalau nama orangnya Lorentz. Nah, nama Lorentz sendiri nanti tidak hanya di magnet saja, tapi kalau di dunia fisika itu akan ada di relativitas khusus. Dimana kita nggak ke arah relativitas khusus ya. Secara kita dasar saja lah, gaya magnet cukup. Nah, apa itu gaya Lorentz? Tolong lihat video ini dulu. Ini video, mari kita start. Ya, dari judul Hans Orsted's Experiment. Ada magnet. Didekatkan kompas. Ya, seperti itulah sifat magnet ya, tarik-menarik. Oke. Yang didekatkan dengan magnet kalau seperti itu. Ternyata kalau ada seperti ini, ada kabel sama baterai, dihubungkan kabelnya. Nah, ternyata jarum kompas bergeser. Harusnya dibalik, kode positifnya dibalik ke situ ya. Nah, apa yang menyebabkan si jarum kompas itu bergeser seperti itu? Ini yang kita pelajari minggu lalu ini. Yang kawat lurus menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Ini alat-alat yang menggunakan konsep magnetic field atau medan magnet. Oke, ini saya ambil dari YouTube C2Learn. Nah, sekarang kita analisis. Nah,
gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, apa itu gaya magnet? Di sini adalah interaksi antara arus listrik di sekitar medan magnet. Jadi kita punya medan magnet luar. Nah, di situ medan magnetnya adalah kompasnya. Kemudian yang kita interaksikan arus listrik. Nah, ternyata arus listrik yang minggu lalu kita bahas ternyata ada sekitar medan magnet di sekitar arus listrik berinteraksi sama medan magnet juga ternyata. Nah, ini muncullah gaya magnet. Nah, dari sini akan bergeser yang jadi seperti ini. Nah, ini munculnya gaya magnet. Nah, kenapa kok si jarum kompas ini kok bisa bergeser? Ya karena adanya gaya Lorentz atau gaya magnet. Oke, jadi si kompas ini bergeser karena adanya gaya magnet. Nah, oke, kita analisis. Arah gaya Lorentz. Kalau dari minggu yang lalu kita punya kawat lurus, ya ini anggapannya kabelnya itu kawat lurus. Nah, seperti itu. Kita analisisnya seperti ya, seperti kabel kawat lurus dialiri arus I, kemudian dia punya medan magnet di sekitarnya. Bentar, PowerPoint saya kok ngeheng. Nah, di sini medan magnet di sekitarnya, di mana ingat kembali yang sebelah kanan ini tandanya silang, yang artinya dia masuk ke bidang tulis kita. Kalau yang titik itu keluar bidang tulis. Nah, dari situ kita ambil yang sebelah kanan. Nah, ternyata dari pergeseran si jarum kompas yang kutub utaranya, dia menyebabkan pergeserannya ke arah kiri. Nah, dari situ muncullah arah gaya Lorentz. Jadi pergeseran si jarum kompas di situ karena adanya gaya Lorentz yang arahnya ke kiri, sehingga di situ arahnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang sebaliknya? Ya, ada analisis sendiri nanti. Bisa kok di situ. Yang pasti kalau arah arus listrik kan dari teorinya kan dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ya, sesuaikan saja. Di sini kan tanda panah saya arah arusnya yang merah itu ke atas. Jadi ambil kemarin yang kawat lurus, arah yang sebelah kanannya silang, yang arah kirinya titik. Nah, kita ambil yang sebelah kanannya di sini. Nah, ini sehingga dari situ kita punya aturan tangan kanan. Di mana di situ ada aturan tangan kanan yang jempol atau ibu jari itu menyatakan arah arus I. Kemudian 4 jari di situ dia menyatakan arah medan magnetnya B. Nah, kemudian telapak tangan, arah telapak tangan terbuka itu menyatakan gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz. Ada juga yang modelnya seperti ini, pakai 3 jari. Nah, kalau 3 jari hampir sama, jempol atau ibu jari dia menyatakan arus. Kemudian kalau di sini kan 3 jari ada telunjuk, jari tengah sama ibu jari. Nah, tadi ibu jarinya arus, terus jari telunjuknya medan magnet. Kemudian yang arah gayanya atau force-nya yang jari tengah. Terserah mau pakai arah yang mana, tapi nanti dalam PowerPoint saya ini lebih banyak saya menggunakan yang model telapak tangan. Jadi jempol yang terbuka seperti itu, jadi ibu jari yang terbuka, jadi 4 telapak tangannya, jempolnya sendiri, 4 jari yang lain menyatu. Seperti gambar di situ. Ibu jari tadi atau jempol menyatakan arus, 4 jari menyatakan medan magnet, kemudian arah telapak tangan yang terbuka ini menyatakan gaya magnet. Nah, kita analisis ini. Gaya Lorentz pada 2 kawat lurus berarus. Sekarang kalau yang minggu lalu hanya 1 kawat lurus. Kemudian, nah sekarang kompasnya itu kita ganti
kawat lurus yang lain. Nah kan tadi interaksinya antara medan magnet sama medan magnet. Nah di sini otomatis juga akan ada, karena kawat lurus yang satu punya medan magnet sendiri, kawat yang lain, yang lurus yang lain juga punya medan magnet sendiri. Nah oke, untuk kawat yang pertama arah arusnya ke atas, kita sebut I1, dia punya medan magnetnya seperti itu, yang sebelah kanan ada tanda silang, sebelah kiri tanda titik. Tadi tanda silang artinya dia masuk ke bidang tulis kita, atau di sini masuk ke monitor. Kemudian kalau yang titik ini keluar dari monitor atau keluar dari bidang tulis. Nah, di sini kemudian ini kan ada medan magnet. Kayak tadi, ini anggapannya sekarang kompas. Si yang warna merah ini ke kompas. Kemudian nah ada arus yang lain. Ada arus yang lain. I2 di situ. Arah arusnya ternyata sama kayak yang pertama, arah arusnya ke atas. Nah, dari analisis yang tadi sesuai aturan tangan kanan, berarti yang kita tinjaukan I2-nya di sini. Arah arusnya adalah I2, berarti jempolnya kita tempelkan di I2. Kemudian 4 jari yang lain menyatakan B1. Jadi B1 itu merupakan tadi apa namanya? Arah medan magnet akibat arus yang merah atau I1 di situ. Ya. Akibat I1 itu muncul B1. Nah, sehingga si I2 itu akan mengalami gaya apa ini dinamanya, gaya Lorentz ke arah kiri. Tadi kalau yang kita analisis kompasnya, tapi di sini sekarang kompasnya kita ganti I1, tapi yang kita analisisnya I2. Nah, ini ada gambar tangan. Ya, ini 4 jari ini adalah arah medan magnet. Kemudian ini jempolnya ini menyatakan arah arus listriknya. Oke, kita coba lihat di sini. Ini kan belum sesuai nih dengan 4 jari sama jempolnya. Oke, ini jelasnya jempolnya agak ke sini nih. Oke, untuk menyesuaikan ini berarti kita putar seperti ini. Nah, ini arah arus I2 udah sesuai ya ke arah sana. Nah, kemudian arah B-nya gimana ini? Dia kan arah B-nya dia menuju bidang tulis, masuk bidang tulis. Nah, ini saya untuk animasinya agak sedikit bingung, bisanya cuma begini nih. Jadi pas dia mengarah seperti ini, dia artinya B1-nya ke arah belakang monitor ya. Nah itu arah belakang monitor. Nah sehingga pas kita arah belakang monitor, nah lihatlah arah arah gaya Lorentz-nya kemana. Nah pas seperti ini nih. Jadi pas 4 jari ke arah belakang. Nah arah gaya Lorentz-nya kemana di situ? Ke arah kiri kan. Nah kita analisisnya seperti itu tuh. Menggunakan aturan tangan kanan yang modelnya telapak seperti ini. Nah, sekarang kalau kita balik sekarang, sumber medan magnetnya dari I2. Berarti akan memunculkan medan magnet di sekitar kawat I2, yaitu B2. Gambarnya hampir sama di sini. Nah, sekarang karena kawat I1 sekarang saya letakkan di sebelah kiri. Nah, jika saya ambil yang titik-titik aja tuh, simbol yang titik di situ. Nah, di sini arah gaya Lorentz-nya dia ke arah kanan. Ya, kita analisis. Ini jempol udah menyatakan I1 sekarang untuk I1-nya ya. Ini jempol menyatakan I1 berarti dia ke atas sesuai. Nah, kemudian arah medan magnetnya dia pas arah ke depan. Jadi pas si 4 jarinya itu ke arah depan. Ini agak susah bayanginnya. Animasinya cuma bisa begitu. Nah, pas arah ke depan, arah telapak tangannya yang mana ini? Nah ini ke sini nih, ke sana. Ke arah kanan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ketika ada 2 buah kawat lurus yang berarus, arah arusnya itu sama, ya. Ini arah arusnya sama. Berarti mereka akan saling berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa di sini? Interaksinya seperti ini nih. Terlihat dari arah kedua buah gaya ini. Di mana arah gayanya saling mendekati. Jadi
di sini karena arah gayanya saling mendekati, mengakibatkan si kawatnya itu bengkoknya seperti itu tuh. Jadi bending seperti itu. Bengkok ya, seperti itu. Saling mendekati ketika arah arusnya itu searah. Ternyata bengkoknya itu saling mendekati ya. Gaya lurusnya saling mendekati. Oke, ini untuk arah arusnya yang searah. Nah, sekarang bagaimana ketika arah arusnya itu berlawanan arah? Ini analisisnya hampir sama kayak yang di atas tadi. Nah, cuma di sini saya langsung ambil kesimpulan ringkasnya ya. Kesimpulan ringkasnya di mana ketika arah arusnya itu berlawanan, ya, I1-nya ke atas, I2-nya ke bawah, berarti gaya Lorentz yang dialami oleh I1 dan I2 itu saling menjauh. Ya. Itu kesimpulan dari yang ini untuk arah arus yang berlawanan. Ini arah arus I ke atas, arah arus I2 ke bawah itu saling berlawanan. Nah, sehingga mereka bengkoknya akan seperti ini, kawat itu. Nah, begitu juga untuk arah arus sebaliknya. Misalkan I1-nya ke bawah, I2-nya ke atas. Nah, ini akan mengakibatkan si kawat itu saling menjauh. Seperti ini juga. Nah, ini kesimpulan yang kita peroleh dari analisis tangan kanan tadi. Ini baru kita lihat interaksinya ya seperti apa. Belum kita lihat besarnya. Nah, itu kesimpulan yang kita peroleh tadi. Nah, sekarang kita punya perumusan. Nah, ingat yang minggu lalu kita punya kawat lurus berarus. Di mana di sini arusnya I1 akan mengakibatkan B1. Di mana nilai B1 adalah seperti ini. U0I per 2PR. Karena di sini kita nyebutnya I1-nya adalah ya seperti itu. I1 ya. I1 seperti itu per 2PR. Semoga masih ingat tentang minggu yang lalu untuk kawat lurus. Bentuk B1-nya seperti itu. Yang berjarak R ya. Nah, kemudian di sini kita rumuskan di mana F. Nah, ada I2 yang kita rumuskan di I2-nya. F yang di I2 di situ. Nah, tadi akibat B1 berinteraksi dengan I2 ya. Di sini interaksinya B1 dengan I2 sehingga akan memunculkan perumusan yang seperti ini. Kita cuma mengalih-alihkan saja. F B1 I2 kalikan L di mana L adalah panjang kawat. Nah, kemudian ada sin theta. Nah, theta di situ sudut antara I dengan B. Nah, kalau di kasus kita ini secara umum ada tetanya, cuma kalau kasus yang seperti ini mesti tetanya itu 90 derajat. Sehingga nilai sinusnya, nilai sinus 90 itu 1. Nah, sehingga perumusannya jadi seperti ini. Ini dengan memasukkan nilai B1 yang sama dengan mu0I 1 per 2 PR. Oke, penulisannya saya ubah. Jadi F sama dengan mu0 I1 I2 per 2 PR dikalikan L. Oke, ini untuk besarnya gaya Lorentz atau gaya magnet. Nah, oke, kita berikan contoh. Ada dua buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus I1 6 ampere dan I2 8 ampere yang arahnya sama. Oke, arahnya sama seperti itu. Saya anggap arahnya ke atas. Untuk yang arah sama nggak ada yang saya balik ya, jadi arah ke bawah. Kemudian di situ terpisah sejauh 20 cm. Nah, R-nya 20 cm saya ubah di situ R sama dengan 2 kali 10⁻⁻1 dengan ada mu0 di situ. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah besar gaya magnet persatuan panjang. Ya, ada persatuan panjang di situ. Artinya persatuan panjang itu, nah kita punya perumusan ini, kita ubah seperti ini nih. F sama dengan mu0 I1 I2 per 2 PR kali L. Nah, L-nya yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Ini yang kita maksud sebagai ini. Gaya magnet persatuan panjang. Kemudian sini ada tentukan arahnya juga ya nanti. Oke.
Nah, dari situ kita masukkan angkanya. F per L 4Pi kali 10⁻⁷, I1-nya 6, I2-nya 8, 2Pi kali R, R-nya adalah 2 kali 10⁻⁻⁴. Sehingga dari situ 4Pi-nya kita coret. 6 kali 8 adalah 48 kali 10⁻⁻⁷, yakni 10⁻⁷ tambah 10⁻⁴. Atau kita ubah bentuknya seperti ini. 4,8 kali 10⁻⁻5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut dulu. Nah, arah gayanya seperti itu, lupa tadi ya. Arah gayanya karena dia arah arusnya searah, berarti interaksinya adalah tarik-menarik antar kabel atau antar kawat. Oke, untuk contoh yang kedua. Wah. Sekarang kita punya 3 kabel atau 3 kawat yang arusnya sama di situ. I1, I2, dan I3 besarnya sama 4 ampere. Yang ditanyakan hitunglah besar gaya Lorentz persatuan panjang juga sampai pada kawat 1 beserta arahnya. Oke. Nah, kita analisis. Tadi kita punya patokan tadi untuk minimal 2 ya. 2 2 kawat yang arah arusnya sama arah arusnya berbeda. Oke, kita ingat di sini. Ini kok simbolnya kebalik nggak apa-apa. Ini untuk membedakan tadi. Kan di sini kita tinjau dulu I1 dengan I2. I1 dan I2. Nah, kalau di sini kan I1 dia ke bawah, I2-nya ke bawah, interaksinya gimana? Ya ini dari sini tinggal kita balik aja seperti ini. Nah, ini I1 simbolnya kebalik ya. I1 ke bawah, I2-nya ke bawah. F-nya tetap sama. Tarik, menarik. Nah, karena di sini yang kita gambar adalah pada kawat yang pertama. Ya, pada kawat pertama. Sehingga di sini kita gambarnya nah, seperti ini. F21. F21. Arahnya ke kanan ya. Pada I1. Ingat tadi yang di sini tadi. Nah, ini tadi. Ini I1, ini I2. Yang kita gambar pada I1-nya aja. Berarti yang ini. Kita gambarnya seperti ini. Nah, lalu ada sekarang I1 dengan I3. I1 dengan I3. Nah, kita gambar. Kita punya patokan yang tadi. Ketika arah arusnya berlawanan, gayanya saling menjauh. Nah, kita butuh yang mana di sini yang kita gambar? Nah, yang pada I1. Sehingga kita gambarnya seperti ini. F31. Nah, setelah itu sudah kita gambar gaya-gayanya. Nah, lalu ya kita masukkan perumusan. Untuk yang kuning atau F21 di situ karena dia persatuan panjang, ingat tadi F21 per L ya jadinya. Mu0 I1 I2 per 2 pi R12, di mana R12 di sini adalah 10 cm. Nah, 10 cm saya ubah langsung dia 10 minus 1, I1 dan I2-nya sama, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 32 kali 10⁻⁻⁶. Satuannya ingat, karena di sini gaya Lorentz persatuan panjang, satuannya adalah Newton per meter. Nah, lalu untuk F31 ada mu0 I1 I3 per 2 pi R13. Nah, cuma di sini R13 belum ada di sini. Adanya R12 dan R23. Nah, mau nggak mau ya di sini kita jumlahkan dulu nih.
10 tambah 5 adalah 15, jadikan meter jadi 10 minus 2. 1 sama 3 sama. Nah, dari situ hasilnya saya ambil yang atas ya di sini. Ini sama ini kan tadi coret jadi 16 kali 2 32. Nah, masih ada yang ini ya. 15. Jadi 32/15 kali 10 pangkat minus 5. Ya, ini min 5 kok dari mana ya? 10 pangkat min 7 kali dikalikan 10 pangkat 2. Oke, kita sederhanakan jadi 2,13 kali 10 pangkat min 5. Nah, kok ininya berbeda ini pangkatnya nih, 10 pangkatnya. Yang satu 10 pangkat minus 6, yang satu 10 pangkat minus 5. Otomatis tidak bisa kita resultankan secara langsung. Kita ubah dulu yang F21, jadi 10 pangkat minus 5 juga. Nah, kita ubah jadi 10 pangkat minus 5, jadinya seperti itu ya, 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian baru kita resultankan. Nah, F21 karena dia arahnya ke kanan, oke ya. F21 karena dia arahnya ke kanan, saya ambil nilainya plus di sini. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 5 ke arah kanan. Plus. Sedangkan untuk yang F31, dia arahnya ke kiri. Jadi saya tulisnya di sini minus. Minus 2,13. Yang hasilnya adalah ini 3,2 ditambah minus 2,13, hasilnya adalah 1,07. Nah, 10 kali minusnya udah sama ya, nggak masalah. Tinggal jumlahkan itunya saja. Nah, untuk arah gimana ini di sini? Karena saya tadi sudah menentukan arah plus itu ke kanan, arah minusnya ke kiri. Nah, hasilnya kok di sini plus. Nah, berarti ya arahnya di sini adalah ke kanan. Ini cuma sebelum saya tulis di sini, saya tulis dulu. Di sini ke kanan. Oke. Nah, kemudian kita ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada gaya magnetik pada muatan bergerak. Kenapa kok di sini ada pada muatan bergerak? Ingat kembali konsep arus listrik adalah apa? Muatan yang bergerak. Nah, sekarang kalau kita masukkan nih, arus listrik itu kita masukkan ke suatu medan magnet yang berasalnya bukan dari listrik juga, tapi misalkan dari magnet, misalkan seperti itu. Nah, kan di situ kan kalau arus listrik kan muatannya di dalam kabel. Nah, sekarang kalau kita punya muatan yang seperti ini nih, bebas. Misalkan proton gitu ya. Proton, kita ulangi. Nah, proton yang warna ungu itu dia memasuki medan magnet. Yang bentuknya seperti itu, tanda silang. Analisis kita. Dia memasuki bidang tulis untuk medan magnetnya. Sedangkan si muatan dia bergerak, otomatis dia punya V di situ. Ya, punya V kecepatan. Yang awalnya ke kanan, ternyata setelah dia memasuki medan magnet, dia akan belok. Seperti itu. Kita ulangi lagi. Nah, seperti itu. Belok seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita turunkan perumusannya dari FBIL tadi. Nah, di sini kita langsung berikan perumusan jadinya aja. BIL sin theta kan kalau tadi. Nah, di sini langsung kita ubah menjadi BQV sin theta. B-nya adalah ini, medan magnet ini besarnya. Kemudian Q adalah besarnya muatan si ini, yang ungu. Kemudian V adalah kecepatan si muatan.
Nah, di mana untuk theta, kalau tadi theta di awal adalah sudut antara I dengan B. Nah, I kan muatan yang bergerak. Nah, jadi I-nya saya ubah menjadi sudut antara ini V dengan B. Ini tadi kalau di sini ada muatan, dia bergerak ke kanan, yang otomatis dia akan jadi arus di situ. Walaupun cuma satu di situ. Nah, di sini sekarang kita lihat analisis gayanya. Nah, kita menggunakan telapak tangan lagi, lebih banyak pakai telapak tangannya di sini. Di mana empat jari, jadi dari kelingking hingga telunjuk itu menyatakan B. Kemudian tadi kalau di awal kan I-nya menyatakan jempol ya atau ibu jari. Nah, di sini diganti dengan V. Sedangkan untuk F-nya itu yang arah membukanya telapak tangan. Nah, ini dari sini si jempol sudah sesuai, dia arahnya ke kanan. Kemudian arah empat jari dia ke arah belakang. Jadi ini nunggu ke arah belakang dulu ya ayunannya di sini. Ya pas arah ke belakang. Nah, seperti itu lah. Kemudian arah medan magnetnya arah gaya lurusnya kira-kira kemana kalau di sini? Arah gaya lurusnya kalau di sini adalah dia ke atas. Nah, ini yang menyebabkan si muatan ini dia geraknya muter tadi. Nah, pas di sini dia udah berinteraksi sehingga memunculkan gaya F ke sana. Kita di V-nya. Nah, V-nya ke arah sana. B ke arah sana. Nah, ini F inilah yang menyebabkan si si muatan itu bergeraknya ke arah atas. Nah, ini kan dia di sini masih punya kecepatan, habis kecepatannya mungkin karena ya kehabisan kecepatan, jadi sehingga akan bergeraknya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika bentuknya seperti ini? Saya udah punya muatan, udah dimasukkan ke suatu medan magnet. Nah, di sini medan magnetnya berbeda dari yang tadi. Kalau tadi kan silang di contoh awal tadi. Di sini arah medan magnetnya adalah menuju pembaca atau ke arah kalian yang sebagai pembaca ya. Arah kecepatannya adalah ke kiri. Lalu bagaimana si muatan itu bergerak? Punya ke arah ke sana. Nah, berarti di sini kecepatannya menyebabkan berinteraksi sama B. Nah, menyebabkan si muatan ini bergeraknya melingkar seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan karena dia gerak melingkar, dia punya jari-jari. Nah, kita ingin coba menghitung berapa sih jari-jarinya di sini. Berapa jari-jari itu? Ya, otomatis kita harus tinjau dulu F-nya di situ. Nah, F-nya kalau di sini udah kelihatan dari arah geraknya dia, karena dia menuju ke atas, geraknya dari situ ya udah F-nya ke atas. F-nya itu bagi V, sin theta. Kali tadi tetanya mesti 90 kalau dari sini. Kemudian ingat di fisika dasar 1 atau fisika gerak, itu ada gaya sentripetal yang perumusannya adalah mv kuadrat per r. Nah, kita gabungkan karena dia merupakan yang gerak melingkar. Ya, kita satukan rumusnya ini. Ruas kanannya BQV, ruas kirinya mv kuadrat per r. Nah, kita bisa nyari R-nya seperti ini jadinya. R sama dengan mv per BQ. Ini kan V-nya kita coret 1, ya kan. Nah, mv per r, BQ R-nya saya pindah ruas ke kanan boleh. Tinggal BQ-nya pindah ruas ke kiri, sama aja penulisannya. Untuk yang bingung kenapa kok di situ, kemudian ini keterangannya. R adalah jari-jari lintasan, ini yang kita cari. Kemudian M adalah massa partikel bermuatan, karena tadi bermuatan. Nah, di sini kira-kira partikelnya bermuatan apa? Positif atau negatif? Yang menyebabkan geraknya seperti itu. Oke, kenapa F-nya ke atas? Nah, ini kenapa kok geraknya ke atas? Ini dari sini. Oke, kita punya telapak tangan.
Coba gunakan tangan Anda sendiri deh. Kemudian kita sesuaikan tadi. Arah jempol, ini arah jempol. Ini arahnya kemana nih? Arah jempol ke kanan. Nah, berarti harus disesuaikan. Jempol kalian menyatakan apa namanya V kan di sini. Oke, kita putar. Nah, sudah sesuaikan ini jempol ke arah V. Nah, kemudian arah medan magnet. Arah medan magnet berarti ke arah 4 jari ini. Arahnya kemana di situ? ke depan, ke arah Depan. kita. Ya udah, tunggu pas telapak 4 jarinya ke arah depan. Nah, pas ke depan ini. Nah, ini arah telapak tangan yang ini mana nih? Ini telapak tangan nih. Arahnya kemana? Ke arah atas kan? Iya. F-nya ke arah atas, kita memperoleh nilai F. Apa arah F itu dari situ? Kok nggak ke bawah, Pak? Kalau yang tadi kan arah arusnya ke arah layar monitor, F-nya kan ke atas, Pak. Yang mana? Bentar, kita mundur. Nah, sebelumnya. Ini. Iya. Oke, sekarang di sini arah V ke kanan. Kanan. Nah, sesuai ini nih. Ini jempol. Arahnya ke kanan. Iya. Nah, kalau betul. kita punya, ini layar saya bisa kelihatan enggak ya? Paham, Pak, ini udah maksud, cuma kalau yang tadi kan begini. Kalau bisa lihat ke kamera saya. Iya. Nah, ini misalkan nih, kalau dari arah saya, ini saya membaca monitor ya. Ini saya membaca monitor, arah jempol saya sesuaikan ke arah V. Kan B-nya. Nah, lalu si medan magnet karena dia arahnya ke menuju apa namanya monitor, berarti saya begini. V-nya ke sana. Nah, ini kemudian si telapak tangan saya lah yang arahnya ke atas nih F-nya. Oh iya ya, tetap ke atas ya, Pak. Ya. Coba tangan Anda sendiri yang otak-atik dari gambar ini. Ini saya bikin animasinya juga bingung. Iya. Pakai telapak tangan gambar lagi. Ke sini. Nah, ini tadi juga silakan Anda coba. Iya. Otak-atik itu tadi sesuaikan. Ya, ini kan telapak tangan. Kalau pakai tangan kiri ya, berarti pakai tangan kiri saya. Ini saya putar. Kemudian ini udah sesuai V. Arahnya ke depan. Ini balik kebalikannya kalau ini. Ini punggung tangan kalau pakai tangan kiri. Ini punggung tangan ke arah atas. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, semoga paham tentang arah-arah ini. Ini contoh cuma sederhana saja. Sebuah partikel bermuatan segitu 5 mikrokulom bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet homogen. Nah, kemudian ada yang enggak di sini. Kemarin kita medan magnet satuannya apa? Minggu lalu satuannya adalah Tesla. Tapi di sini saya menyatakan digunakan Weber per meter kuadrat. WB di sini adalah Weber. Ini diperkenalkan juga satuan yang lain, Weber per meter kuadrat. Ada juga satuannya itu Gauss. Beda lagi. Cuma nanti ke depan akan ada juga kita menggunakan ini istilah ini, Weber per meter kuadrat. Ini cukup penting nanti ke depannya. Oke, kemudian ada kecepatan segitu, 4 kali 10⁵. Nah, kemudian hitunglah gaya Lorentz yang dialami partikel. Ya udah, karena kita cuma suruh menghitung. Di situ hitunglah, diketahui Q, B, V, theta. Q-nya saya tulis 10⁻⁶ ya langsung, 10⁻⁶ Coulomb. Ditanyanya F, nah kita jawab F sama dengan BQ V sin theta. B-nya tinggal kita masukkan 0,5, langsung saja. Q-nya tinggal kita masukkan juga 5 kali 10⁻⁶, B-nya 4 kali 10⁻⁵, sin theta, sin 30.
Nah, saya langsung jawab 5. Dapatnya dari mana lagi? Nah, ini sin 30 itu setengah. Ini setengah juga kan? Tulisnya setengah seperti ini boleh. Setengah kali setengah 1/4. Coret. Dah 35 tuh. 5 kali 10 minus 1 kan 10 min 6 tambah kali 10/5 makanya ditambahan 10 minus 1 atau ditulis ya F-nya 0,5 Newton. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sarung atlas mahal nggak? Waduh, ada yang tanya sarung atlas mahal nggak tuh? Nanya apa lu deh? Oke, habis nih presentasi saya. Sekarang kita beralih ke kuisis. Sudah ada 23 yang bergabung ya, saya start saja. Pak, link kuisisnya mana, Pak? Oh, belum bergabung ya, sebentar. Ya, saya belum masuk, Pak. Saya stop dulu share screen-nya. Masuk ke chat-nya dulu. Silakan yang belum bergabung di chat. Ya, baik, makasih, Pak. Ini untuk mempertajam pemahaman arah ya. Musiknya nggak usah diituin lah. Ada sedikit perhitungan, cuma 12 soal. Diluruskan. Ya, cepat. Tangkap, Mbak. Gambar. Balani. Balani. Lagi. Itu mainannya. Jadi yang bisa lurus. Itu yang lurus. Terus. Itu nak kemudian yang panjang. Dia panjang. Iya. Yang benar. Lurusin. Ambil ke. Posisinya dipenuhin. Ditarik sambil diluruskan deh, yang lurusin jalannya. Saya akan pakai jalannya lewatnya sini. Ini kamu jadinya lewatnya sini. Ini kan ini dari. Ya, harus sini. Ya. Sambil mengingatkan yang belum presensi, silakan isi presensi ya. Presensi ada di Classroom, sudah terposting dari tadi, cuma saya
lupa mengingatkan. Oke, gimana untuk kuisnya? Sulit. Ya, penrokele. Neng. Barang. Barang lagi. Yang penrokele, Mbak. Sama di sini. Untuk nomor 1 masih cukup mudah ya di kuis. Pada gambar kawat beras listrik, tanda titik, nyatakan misalnya keluar tegak lurus bidang kertas, Anda silang masuk. Nah, manakah gambar yang benar di situ? Kalau di jawaban saya seharusnya yang ketiga. Nomor 2 gimana di situ? Bagaimana arah induksi magnetik di bawah kawat 1? Yang minggu lalu sudah cukup banyak yang paham. Apa-apa udah. Ini saya Penerke golongan. Santai. Cara alternatif. Siapa yang pulang? Ya. Berapa sih? Nomor 1 dan 18 orang yang menjawab, nomor 2 baru 10 orang, nomor 3 baru 5 orang, nomor 4 baru 2 orang. Wah. Berapa? Ibu naruh di kelasnya dulu. Lagi lah.
Ada semut yang masuk ke kuping loh itu ntar. Lex, semut Lex. Oke, oke. Oh, beberapa saya bayar sana. Yang berapa lagi lewat terowongan. Ada yang mau ditanyakan untuk kuisnya? Ini kebanyakan tentang arah sih. Udah memahami arah dulu. Ayo gunakan tangannya, diputer-puter. Enggak gitu, adiknya tarik-tarik. Yang nomor 4 nih, tadi yang pada kaidah tangan kanan, Ibu jari menunjukkan apa? Kutub utara, arah arus, garis gaya magnet, arah medan magnet. Kalau yang memperhatikan tadi mah gampang. Ini suara anak saya masuk nggak di sini? Masuk. Masuk, masuk. Aduh, suara anak saya masuk ya. Ya mohon maaf. Teriak-teriak. Aman. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Lagi bahagia dia, Pak. Iya. Ya, saya stop share screen dulu biar fokus lah kalian ngerjain itunya. Kalau udah selesai boleh ulang nggak Pak? Hah? Boleh. Di refresh Pak. Masuk lagi aja. Banyak yang salah Pak. Ya. Coba masuk lagi bisa apa enggak? Tadi sih nyetingnya sampai bisa 3 kali masuk. Iya bisa Pak. Halo. Yang mau coba lagi silakan, boleh. No. Kemana dia kalau kayak gini? Sini.
Ini untuk presensi udah semua belum ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih informasinya. Baik, Pak. Gimana untuk kuis hari ini? Oke, terima kasih Pak. Tebakannya benar semua. Yang kedua. Yang kedua. Silakan kalau yang lain mau mencoba lagi masih boleh. Belum saya tutup. Tutup jam 18.15 ya untuk kuisnya. Dari 12 soal ini ada yang bingung nggak? Banyak, Pak. Kebanyakan yang salah pencet sih, Pak. Oh, salah pencet. Asal mencet aja. Yang arah sih Pak, yang arah. Belum paseh. Iya, Pak. Agak membingungkan kalau yang arah. Memang saya sengaja banyakin yang arah supaya apa namanya tangannya tuh muter-muter kayak tadi. Tangannya gimana? Masih suka kebalik, Pak. Ya nanti semoga terbiasa asal pakai aturan tangan kanan. Pas rumusnya BIL, jempolnya I, 4 jari B, arah telapak tangannya F. Kita tinggal muter-muter sesuaikan arah itu di situ. Pak, materinya boleh minta yang PDF nggak Pak? Yang PDF? Iya Pak. Belum saya buat PDF itu. Kalau yang di Classroom kan masih PPT kan? Iya Pak. Yang PDF-nya, wah itu masanya kan di PPT saya ada yang saya tumpuk-tumpuk itu gambarnya. Oh iya. Kayak di slide nomor berapa tuh yang saya tumpuk ya? Yang ada tulisan ingat itu loh. Iya Pak. Itu saya tumpuk-tumpuk. Mau PDF yang bentuknya kayak gitu? Enggak Pak, cukup. Kalau mau ya saya PDF kan, nggak apa-apa. Cuma numpuk tuh gambarnya.
Yang paling banyak benar nomor 8. Dua buah kawat lurus yang sangat panjang dan akan sejajar satu sama lain pada jarak R. Jika kedua kawat itu masing-masing dilirik arus arah iwa, arus arah tadi. Apa tadi ya? Saling mendekati ya, bos. Yang mana itu artinya? Banyak yang paham. Itu saya paling hatam tuh Pak, nomor 8 Pak. Iya, yang paling mudah. Kalau dengar penjelasannya paling mudah tuh Pak. Iya. Kalau yang kayak nomor 9 udah rumus. Iya. Nomor 12 rumus. Sama yang gambar nomor 5. Oh iya. Agak keder. Emang kalau nomor 5 header. Ada banyak. Ada yang banyak berarti ya nggak tahu mana yang benar aja tuh. Nah, mungkin akan saya berikan penjelasannya lewat PDF saja ya ini nanti untuk kuisnya. Ya, tinggal 1 menit lagi. Ini berhubung di Jakarta juga udah azan maghrib. Baru waktu saya habis untuk begini. Untuk presensi saya tutup dulu ya, karena udah absen semua kan. Oke. Wis saya N. Udah 18.15. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ini nggak ada PR dulu, biarin. Buat yang materi UTS kemarin yang pembahasan udah ada Pak? Pembahasannya, oh iya lupa saya berikan nanti. Udah ada, makasih, udah Pak. ada. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi? Ini berhubung pakai Zoom bisa direkam, kalau yang pakai Google Meet susah ngerekamnya. Oh gitu. Berbayar berarti Pak? Iya, kemarin habis beli nyoba iseng-iseng sebulan. Kalau di Google Meet pakai aplikasi lain Pak buat rekamnya? Paling. Bisa sih aplikasi lain, cuma apa ya namanya? Kita pas share screen-nya itu nggak bisa kerekam kadang. Oh. Banyak yang seperti itu. Udah beberapa aplikasi yang saya coba nggak, untuk share screen mesti share screen saya nggak kerekam. Pakai OBS pernah, pakai yang bawaan Google Chrome pernah. Apa aja tuh dari Google Chrome-nya tuh. Ada kayak semacam proteksi gitu kali Pak buat share screen-nya di Google Meet. Kayaknya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Apalagi? Pak, kalau buat nilai UTS gimana Pak? Nilai UTS sudah saya input, mau dibagikan juga. Ntar saya tuliskan di classroom aja. Oh iya, makasih Pak. Siap Pak. Apalagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini berhubung saya belum sholat maghrib, untuk wilayah Jogja dan sekitarnya mau habis waktunya. Saya tutup dulu kuliah hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan mengikuti kuis hari ini. Untuk tugas nggak ada dulu. Makasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Izin lift Pak. Monggo.
Ini saya stop dulu recordingnya ya. Nanti bisa dicek di YouTube saya.